Shalom, selamat malam. Salam dari Siloam Springs, Arkansas, Amerika Serikat. Teman-teman, saya bersyukur kepada Tuhan untuk cara Tuhan yang begitu ajaib. Tuhan membawa saya ke tempat ini, ke Siloam Springs, untuk belajar dipelengkapi melakukan pelayanan secara holistik di Indonesia di masa depan. Bahwa memang saya sudah Tuhan panggil untuk boleh melayani Tuhan, melayani umat Tuhan, diutus oleh Tuhan ke berbagai tempat di Indonesia, ke berbagai pulau, termasuk juga di Papua. Saya sudah mengikuti banyak pelatihan, training, dan berbagai macam pengalaman pelayanan. Tetapi training yang saya ikuti saat ini sangat penting bagi saya. Salah satu tonggak sejarah untuk saya bisa lebih dalam lagi menyelam lebih dalam lagi tentang pelayanan secara holistik. Ini bisa saya katakan adalah pendidikan terbaik buat saya untuk pelayanan holistic mission. Ya, saya mau sharing sedikit kepada teman-teman bahwa kejatuhan manusia itu bukan hanya kejatuhan manusia hidup secara spiritual, ya, manusia hidup dalam dosa, dalam kutuk, dan sebagainya. Memang secara spiritual, secara rohani kita manusia perlu dilayani, dan itu yang menjadi salah satu pelayanan prioritas gereja-gereja saat ini. Tetapi saya kembali diingatkan tentang pentingnya melayani tubuh, jiwa, dan roh, pelayanan secara holistik bagi umat Tuhan, tempat yang orang-orang yang kita layani. Kembali saya diingatkan tentang pentingnya untuk memiliki empati, untuk hidup bersama-sama dengan orang yang kita layani, untuk belajar dari mereka, belajar tentang masalah mereka, belajar tentang pergumulan mereka, belajar tentang isi hati mereka, apa yang sekarang sedang ada di benak mereka, dan apa saja pergumulan mereka sedang alami. Saya perlu banyak belajar, kita perlu banyak belajar tentang itu. Kemudian kita juga perlu terus belajar untuk bagaimana mencintai mereka, mengasihi mereka dengan tulus, dan bagaimana kita bisa memberdayakan potensi apa yang ada di tempat itu, di kampung itu, ya, di komunitas yang sedang kita layani. Ada hal-hal yang penting, ya, yang perlu kita perhatikan. Tentunya tubuh, jiwa, dan roh semuanya harus kita perhatikan secara seimbang. Awalnya saya memiliki rencana untuk mengembangkan pelayanan di Papua secara random, ya. Jadi saya jujur saya belum tahu saya mau mulai dari mana. Tetapi saya rencana mengembangkan pelayanan di pedalaman Papua. Nanti saya akan memilih 1 atau 2 kampung di pedalaman Papua untuk dikembangkan untuk pelayanan secara holistik. Dan di sini saya boleh belajar, di Arkansas ini, di tempat ini saya boleh belajar bahwa hal yang menjadi prioritas pertama manusia itu membutuhkan udara, air, dan makanan. Ya, air, udara yang sehat, air yang bersih, suplai air yang mencukupi, yang bersih, kemudian makanan yang sehat, bergizi. Kemudian komunitas itu juga memerlukan sanitasi, baik itu toilet umum yang bersih, yang memadai. Kemudian basic health care, jadi pelayanan kesehatan yang basic, yang mendasar, itu harus dimiliki, baik itu obat-obat atau vaksin di tempat masyarakat tersebut. Kemudian sumber daya energi, baik itu listrik dari tenaga matahari, atau dari air, atau dari angin. Kemudian pakaian, dan pendapatan, pekerjaan. Jadi dari sini saya akan belajar dan melihat ke tempat pelayanan yang akan saya tuju, hal-hal mana saja yang perlu menjadi perhatian saya di lapangan nanti.
Untuk diketahui, rencana bulan Agustus saya akan kembali ke Papua, mengunjungi beberapa tempat pelayanan, dan berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan membuka jalan dan memberikan hikmat bagi saya untuk saya bisa mengembangkan pelayanan ke depan untuk di Papua, mengembangkan pelayanan komunitas di sana. Tentunya berikutnya yang perlu diperhatikan juga adalah infrastruktur, kemudian teknologi, jaringan, kemudian pendidikan, kemudian kesehatan ya, fisik, olahraga. Mereka juga perlu diperhatikan secara sosial, mereka bisa diterima keberadaannya, mereka mengenal jati diri mereka, mereka mengenal bahwa mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan, pribadi berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi dan Tuhan cintai mereka dengan kasih yang kekal, dan mereka bisa mengenal identitas mereka sebagai manusia yang sejajar dengan manusia yang lainnya. Jadi ini hal yang dasar yang bisa saya bagikan dulu tentang pentingnya kita bagaimana melayani pelayanan komunitas ke depan. Ada banyak hal yang akan saya bagikan ke depan dalam sharing-sharing saya. Saya usahakan tiap hari kalau bisa ya. Saya akan sharing apa yang bisa saya terima di sini selama 1 bulan ke depan. Ya, doakan supaya kita bisa mengembangkan pelayanan komunitas di Indonesia. Saya dapat info bahwa saya adalah orang pertama yang mengikuti pelatihan ini, dan founder atau director dari tempat pelatihan ini mengatakan bahwa dia sudah lama berdoa untuk Indonesia dan Papua. Dia sudah pernah ke Indonesia tahun 1997, dan Tuhan menjawab doanya, bahwa Tuhan membawa orang Indonesia yang pelayanan di Papua, mencintai Papua, datang ke tempat ini dan untuk diberikan transfer visi, transfer pengetahuan, dan yang lain-lainnya ya. Saya minta dukungan doa dari teman-teman supaya benar-benar saya bisa belajar banyak dan Tuhan perlengkapi saya, bisa mengerti semua materi di sini dan bisa diterapkan secara kontekstual di Indonesia, khususnya di Papua. Ya, demikian mungkin update kabar dari Siloam Springs, Arkansas, Amerika Serikat. Tetaplah terus memberitakan Injil, tetap terus memuridkan, jadikan semua suku bangsa menjadi murid Yesus. Salam misioner. Bye-bye.